Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 8 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami mau merelakan hati kami dan bertobat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan pagi hari ini dengan judul Dia Menegur. Ayat hafalannya terdapat pada Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan melihat bahwa engkau membutuhkan kelayakan untuk kerajaan surgawinya. Dia tidak meninggalkan engkau di dalam tungku api penderitaan agar terbakar. Sebagai pemurni yang memurnikan perak, Ia mengawasi engkau, mengamati proses pemurnian sampai Dia melihat gambarnya yang tercermin dalam dirimu. Meskipun engkau telah sering merasakan nyala api penderitaan menyulut engkau, dan bahkan kadang-kadang engkau mengira bahwa itu akan menghabisi engkau, namun cinta kasih Tuhan sama besarnya terhadap engkau pada saat-saat ini seperti pada saat engkau mengalami damai sejahtera dan mengalami kemenangan di dalam Dia. Tungku adalah untuk memurnikan dan menghaluskan, tetapi tidak untuk menghabiskan dan menghancurkan. Dikutip dari buku Testimonies, Jilid 2, halaman 269. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesusahan. Jika dalam pemeliharaan Tuhan, kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib itu dan meminum cawan pahit, mengingat bahwa tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan dan juga di siang hari. Apakah kita tidak percaya kepada Dia akan memberikan pada kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Bahkan di malam penderitaan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian yang bersyukur ketika kita mengingat kasih-Nya kepada kita yang dinyatakan oleh salib Kalvari. Dikutip dari buku Testimonies, Jilid 5, halaman 316. Dan bahkan setelah orang-orang suci dimateraikan dengan materai Allah yang hidup, umat pilihannya akan mengalami pencobaan secara individu. Penderitaan secara pribadi akan datang. Tetapi tungku itu diawasi dengan ketat oleh mata yang tidak akan membiarkan emas itu terbakar habis. Materai Allah yang tak terhapuskan ada di atas mereka. Allah dapat meminta agar namanya sendiri tertulis di sana. Allah telah melindungi mereka. Dikutip dari buku Testimonies to Minister, halaman 446. Demikianlah bacaan renungan kita pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan hari ini menyatakan tentang pentingnya pemurnian hidup kita melalui api penderitaan. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 12 yang berbunyi, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Sebab memang kita diuji dan dimurnikan melalui penderitaan dan aniaya. Ingat kembali tulisan Roh Nubuat berikut ini dalam This Day with God, halaman 295, paragraf 2. Kita akan diuji dengan segala cara sampai semua sampah dan timah dibersihkan dari kita dan hanya emas murni yang tersisa. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan untuk Anda. Kemudian Alkitab juga berkata dalam Ibrani 12 ayat 7 dan 8, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang." Menjadi anak-anak Allah harus mau dihajar. Sebab itulah wujud pelatihan bagi kita. Karena jika diterima dengan iman, maka penderitaan dan aniaya mendatangkan berkat. Itu sebabnya Paulus melanjutkan dalam Ibrani 12 ayat 11 yang berbunyi, "Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya." Dan latihan oleh penderitaan serta aniaya adalah ditetapkan oleh Bapa. Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church, halaman 97, paragraf 2. Meskipun disiplin itu pahit, itu ditetapkan oleh kasih lembut seorang Bapa, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Karenanya penting sekali bagi anak-anak Allah untuk mau dihajar. Bahkan dalam renungan hari ini dikatakan, bersama Allah di waktu fajar, halaman 337, paragraf 2. Jika dalam pemeliharaan Tuhan kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib itu dan meminum cawan pahit, mengingat bahwa tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Jadi, Allah Bapa lah yang menetapkan pentingnya disiplin yang pahit, serta tangan Bapa sendiri yang memegangnya di bibir kita. Mengapa penting sekali untuk menerima latihan penderitaan ini? Sebab renungan hari ini melanjutkan dalam bersama Allah di waktu fajar, halaman 337, paragraf 3. Dan bahkan setelah orang-orang suci dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup, umat pilihannya akan mengalami pencobaan secara individu. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat pintu kasihan sudah ditutup, umat Allah yang telah menerima meterai Allah yang hidup, yaitu nama Bapa dan Anaknya, masih tetap akan mengalami pencobaan secara individu. Tetapi mereka akan diawasi ketat oleh Yesus, agar emas itu tidak terbakar habis. Inilah pentingnya kita ditegur dan dihajar oleh Bapa. Sebab itulah wujud akan kasih-Nya kepada kita, karena oleh penderitaan dan aniaya kita dibersihkan serta dimurnikan. Namun sayangnya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 257, paragraf 3. "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tetapi banyak yang tidak akan menerima pesan yang dikirim oleh sorga dalam belas kasihan kepada mereka. Mereka tidak tahan untuk diberitahu tentang pengabaian tugas dan kesalahan mereka, keegoisan mereka, kebanggaan dan cinta mereka pada dunia." Saudaraku dalam Tuhan, banyak yang tidak mau menerima teguran dan hajaran Bapa. Banyak yang tidak mau dilatih oleh penderitaan dan aniaya. Mereka lebih mementingkan diri mereka serta cinta mereka kepada dunia. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau? Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata, "Relakanlah hatimu dan bertobat."
mengapa harus merelakan hati kita? Masih dalam buku yang sama, Testimonies for the Church, volume 3, halaman 259, paragraf 1, berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Kemudian datanglah janji, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Kutipan ini bersumber dari Wahyu 3 ayat 19 dan 20. Karenanya renungan hari ini ada hubungannya dengan Yesus mengetuk pintu, yaitu pintu hati kita. Mereka yang rela akan membuka pintu hatinya dan mengizinkan Yesus yang masuk. Maka oleh kehadiran Kristus, kita akan ditegur, dihajar, dan dilatih dalam api penderitaan. Sebab memang mereka yang beribadah di dalam Yesus akan mengalami aniaya. Karenanya relakanlah hati kita dan bertobatlah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini, untuk kami merelakan hati kami dan bertobat, serta pada akhirnya kami mau ditegur dan dihajar, dilatih oleh api penderitaan dan aniaya, agar kami keluar menjadi emas murni, yang merupakan lambang daripada karakter Kristus. Sebab dengan menerima karakter sempurna Kristus, itulah jaminan keselamatan bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, karena hanya oleh kehadiran-Mu saja kami dapat menanggung penderitaan dan aniaya, sebab Engkau telah lebih dahulu mengalaminya. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.